ketiga setelah Epifanias tertulis dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 1b sampai ayat yang ke-10. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7 tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel, kepada daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosia bin Yojadak, dan kepada orang yang tersisa dari bangsa itu, siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang mulia? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yojadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan firman Tuhan semesta alam. Milikkulah perak, milikkulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita bernyanyi. Yesus lihat umatmu yang mendengar firman dan hati dan seluruh indra, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan setelah satu minggu kita melewati kehidupan kita dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kita. Kini tiba saatnya bagi kita mengucap syukur karena kita telah melewati minggu hari dengan baik. Dan kita telah memasuki hari yang ke-25 Januari. Sebentar lagi kita akan menghabisi masa bulan Januari, dan pada bulan depan kita sudah akan masuki masa-masa puasa dan kemudian masa raya Idul Fitri. Tidak terasa waktu berputar cepat. Tanpa terasa kita telah melewati 2026, hampir 1 bulan. Dalam minggu ketiga setelah Epifanias ini kita akan mendengar khotbah dengan tema Allah memberikan damai sejahtera. Allah memberikan damai sejahtera. Kita berpikir mungkin kalau dikatakan Allah memberikan damai sejahtera, maka kehidupan kita sepanjang perjalanan 2026 akan baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Sehingga kita membayangkan damai sejahtera itu ialah kehidupan yang tanpa masalah. Padahal kita harus menyadari dunia yang fana ini tidak terlepas dari pergumulan, persoalan, tantangan demi tantangan. Dan pergumulan demi pergumulan itu membuat kita bisa saja kehilangan
damai sejahtera. Sehingga kita mengatakan bagaimana mungkin Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Ada banyak persoalan pergumulan yang saya hadapi, baik pribadi dan keluarga. Memang kalau kita lihat situasi pada masa Hagai, damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan, aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera, dalam ayat yang ke-10 itu, keadaannya tidak damai secara politik, tidak damai secara keagamaan, kerohanian. Karena apa? Karena umat Israel kala itu masih dalam proses pengembalian dari masa pembuangan di Babel. Mereka terhukum selama 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Dan Tuhan menjawab doa mereka setelah 70 tahun berdoa supaya mereka kembali ke Yerusalem, ke tanah terjanji. Maka Tuhan melalui Darius atau Raja Koresi memerintahkan supaya mereka diizinkan pulang ke tanah Kanaan, ke Yerusalem, untuk membangun bait suci. Mengapa mereka kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci? Karena bait Allah yang pertama telah dirubuhkan oleh Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, tahun 586 sebelum Masehi. Padahal bait Allah itulah bait yang termegah di dunia ini. Tidak ada bait Allah termegah selain bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi, 950-an. Lalu bait Allah yang megah itu hanya bertahan di dunia ini 400 tahun. Lalu akibat dosa umat Israel, bait Allah yang 400 tahun itu berdiri megah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya mereka terbuang ke Babel dan hilanglah kemegahan Israel itu. Lalu nanti pada teks ini Allah perintahkan supaya Raja Jerubabel kembali membangun bait Allah yang kedua di Israel. Tetapi kemegahannya tidak sama seperti kemegahan bait Allah yang pertama yang dibangun Raja Salomo. Maka Jerubabel membangun bait Allah itu lama sekali. Kalau Salomo membangun bait Allah itu hanya 7 tahun, tapi Yerubabel membangun bait Allah itu bertahun-tahun, lebih dari 7 tahun. Tapi tidak semegah bait Allah yang pertama. Dan itulah makanya mereka diberikan, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Berarti situasi tidak nyaman. Mereka dalam proses pengembalian dari pembuangan Babel ke tanah Kanaan, mereka diperintahkan membangun bait Allah. Dan tentu mereka masih bergumul dari mana dananya, bagaimana membangunnya, siapa yang membangun, bagaimana kehidupan kami sehari-hari, karena baru pindah dari pembuangan ke tanah terjanji Israel. Di situasi seperti itulah maka Allah menjanjikan, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Maka ada beberapa hal yang kita lihat dari teks ini. Apa yang menjadi damai sejahtera kita lihat dari teks ini. Yang pertama, kalau kita baca ayat 4 dan 5, dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang melihat bait Allah ini dalam kemegahannya yang semula? Siapakah yang melihat? Mungkin setelah mereka dibuang ke tanah Babel, mereka tidak lihat lagi bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Maka bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang, kata Allah? Bukankah yang lain ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Artinya Allah hendak mengatakan bait Allah yang sudah hancur dan bait Allah yang akan Anda bangun itu tidak ada apa-apanya di matamu. Nah, makanya damai sejahtera itu apa? Yang pertama, kalau kita baca ayat 4 dan 5, Allah memberikan damai sejahtera melalui penyertaannya. Walau mereka masih dalam proses pengembalian ke tanah Kanaan dan akan membangun bait Allah dalam pemerintahan Yerubabel, tapi Allah jelas menyertai mereka. Baik dalam proses perpindahan, baik dalam proses pembangunan bait Allah yang kedua, Allah menyertai. Maka damai sejahtera ialah ketika Allah menyertai hidup kita. Nah, mungkin kita berkata, saya sudah berada pada titik 25 Januari 2026.
masih ada ratusan hari lagi untuk menyelesaikan perjalanan 2026. Ya tidak apa-apa. Tetapi kalau katakan Allah, aku menyertai engkau dengan damai sejahtera, maka hari-hari kita sampai menyelesaikan Desember 2026, Allah menyertai kita. Walau kita masih ada perjalanan panjang yang hendak kita jalan. Itulah damai sejahtera. Allah menyertai kita. Ketika dilaksanakan sayembara membuat gambar soal damai sejahtera, lalu semua orang menggambar alam yang indah, yang bagus, digambar persawahan, gunung, matahari, keadaan rumah, keadaan kota yang aman tanpa persoalan. Lalu mungkin yang melukis dan mungkin orang yang melihat sayembara ini akan berkata, wah inilah yang akan menang, gambar yang damai. Lalu mereka menghiraukan ada gambar yang penuh dengan gambar topan, badai, kekacauan. Tetapi di tengah kekacauan itu ada gambar burung yang bertengger dengan tenang. Lalu setelah diumumkan pemenang dari gambar itu, sayembara itu, juri mengatakan, bukan gambar yang kelihatan tenang, indah, damai, simbol damai sejahtera, tetapi gambar yang kelihatan kacau, kelihatan tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Tetapi di tengah itu ada burung bertengger sedang damai, tenang. Itulah pemenangnya. Jadi damai sejahtera itu Tuhan menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Kalau ada badai, topan, angin, persoalan, pergumulan yang berat, tetapi Allah menyertai kita sehingga kita tenang di tengah badai kehidupan ini. Itulah ketika Allah mengatakan, aku memberikan engkau damai sejahtera. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, Allah memberikan damai sejahtera yang melampaui keadaan fisik dan materi. Kalau kita baca ayat yang ke-6 dan 7, itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Artinya apa? Allah tidak hanya menyertai secara fisik, tetapi Allah menyertai kita di luar fisik dan materi. Kalau misalnya bumi ini hancur, bumi ini goncang, mengalami persoalan yang berat, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Pernah mungkin kita melihat gambar ketika ada seseorang berjalan di pantai, jejak kakinya masih kelihatan 4, belum ada badai. Tetapi ketika datang badai yang besar, dia melihat jejak kaki tinggal 2. Lalu dia berkata, Tuhan, di mana engkau? Ketika aman, engkau menyertai aku, engkau menemani aku secara fisik, karena jejak kaki ada 4. Tetapi ketika badai ada, datang menerpa, engkau tidak ada kelihatan. Apa kata Tuhan? Aku sedang menggendong engkau. Sehingga jejak kaki itu hanya 2. Itu berarti Allah menyertai kita di luar fisik, di luar materi. Karena Allah telah menggendong kita menjalani hari-hari kita. Berarti damai sejahtera ialah penyertaan Allah di luar fisik dan materi. Jadi jangan kita menganggap bahwa ketika kita punya kemampuan sehat badan dan tubuh, kemampuan memiliki harta dan kekayaan, lalu amanlah perjalananku. Tidak menjadi jaminan. Tetapi ketika Allah menggendong kita, menyertai kita di luar kemampuan fisik dan materi, itu jauh membuat kita damai sejahtera. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memberikan damai sejahtera dengan memberikan harapan di tengah
penderitaan. Ayat 8, aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan firman Tuhan semesta alam. Jadi walau mereka masih dalam proses pindah dari tanah Babel ke tanah Kanaan, Allah telah berjanji, aku akan memberikan. Dia mengatakan, aku akan memberikan barang milik berharga yang datang. Aku akan memenuhi bait Allah dengan kemuliaan. Itu berarti ada harapan. Walau belum terbangun, walau belum pindah, tetapi ada harapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berarti janji Tuhan telah memberi harapan, semangat bagi umat Israel. Berarti damai sejahtera itu ialah harapan. Mengapa kita bisa bertahan hidup saat ini? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita bertahan hidup, berjalan di tengah dunia fana ini. Karena ada harapan. Kita berharap tahun ini sukses. Kita berharap tahun ini anak kita menyelesaikan studi, menyelesaikan pekerjaan, naik karir, atau kita mendapatkan jabatan, atau usaha kita bisa berhasil. Karena itulah membuat kita bersemangat. Karena apa? Ada harapan. Jadi penyertaan Allah kepada kita ialah Allah memberikan pengharapan baru dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya harapan, maka sering putus asa. Menurut survei, provinsi yang paling banyak bunuh diri pertama itu di IE. Kedua mana? Kedua Kepri, khususnya Batam. Angka tertinggi bunuh diri di 38 provinsi di Indonesia, Kepri nomor 2. Mengapa ada banyak orang bunuh diri? Karena kehilangan harapan. Orang yang diberi pengharapan setiap hari tidak akan mengakhiri hidupnya dengan fana, bunuh diri. Mungkin di jembatan satu lah itu ya, orang mengakhiri hidupnya. Itu. Maka jangan kita biarkan hidup kita fana, hilang tanpa arah, karena tidak punya harapan. Jadi kalau kita masih punya pengharapan sekarang, itu Allah memberikan kita damai sejahtera. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah memberikan damai sejahtera dengan menyentuh seluruh kehidupan umatnya. Ayat ke-9, milikkulah perak dan milikkulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau Allah yang mempunyai perak, Allah yang mempunyai emas, maka Tuhan telah menyentuh seluruh kehidupan kita. Kita mencari kemuliaan di dunia ini, mencari harta di dunia ini, mencari kesuksesan di dunia ini, itu milik Tuhan. Jadi dengan punya damai sejahtera berarti kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kita. Jadi Allah memberikan damai sejahtera. Karena apa? Karena Allah menyentuh seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir, kalau kita baca ayat yang ke-10, kemegahan bait Allah sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Bait Allah yang termegah di dunia ini, saya katakan tadi, Allah bait Allah yang dibangun Raja Salomo abad ke-10 sebelum Masehi, tetapi hancur pada abad ke-5 sebelum Masehi, 586 oleh Raja Nebukadnezar. Dan tidak ada lagi bait Allah semegah itu. Ketika Yerubabel membangun bait Allah yang kedua, itu tidak semegah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Lalu Herodes berfantasi merenovasi bait Allah yang dibangun oleh Yerubabel, membuat megah. Tetapi itu pun tidak bisa menyaingi bait Allah Salomo. Dan akhirnya itu pun oleh Kaisar Titus, Raja Titus tahun 70 dihancurkan oleh Raja Titus. Sehingga tidak ada lagi bait Allah di Yerusalem sekarang.
Bait Allah yang kedua telah dihancurkan oleh Raja Titus, Kaisar Romawi. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius itu, tidak ada satu batu bertindih pun di atas bait Allah itu. Mengapa? Supaya manusia umat Israel tidak bertumpu pada bait Allah yang dibangun oleh manusia, dibangun oleh tangan manusia, tapi bertumpu pada bait Allah yang diberikan Allah. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus ialah bait Allah yang termegah dibanding bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Maka ketika kita bersama Yesus, kita beroleh damai sejahtera dan kita berada dalam bait Allah yang maha suci. Maka Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kalau kita jadikan tubuh kita ini bait Allah, ada Yesus di sana, maka itulah damai sejahtera yang terindah dan termahal di dunia ini. Maka jadikanlah rumah kita, diri kita rumah Allah, bait Allah, dan Yesus hadir di dalamnya. Maka itulah bait Allah yang memberi kita damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya ini, bahwa Allah memberikan damai sejahtera kepada kita melalui penyertaan-Nya, melebihi fisik dan materi yang kita miliki, melalui menyentuh kehidupan kita, bahkan memberikan harapan yang hidup, sehingga kita beroleh damai sejahtera dalam perjalanan kita menjalani hari-hari hidup kita di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Terima kasih Bapa, sabdamu telah kami dengar dan diuraikan, sehingga kami mengerti bahwa Allah memberikan kami damai sejahtera melalui penyertaan Tuhan, bahkan melampaui berkat fisik dan materi. Tuhan memberikan kami pengharapan, menyentuh kehidupan kami, bahkan menjadikan Engkau bait Allah dalam hidup kami, sehingga damai sejahtera Allah berada dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjalani kehidupan ini, melakukan kehendak-Mu, mengerti firman-Mu, dan menghayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.